Halo teman-teman Neora, hari ini saya kedatangan seorang gitaris klasik fingerstyle. Dia juga sudah banyak mengeluarkan karya musik dalam bentuk album. Dan hari ini saya ingin berbincang dengan dia seputar pengalaman bermusik yang semoga juga bisa menjadi insight teman-teman yang juga sedang belajar musik atau ingin menekuni bidang musik. Supaya teman-teman juga tahu bahwa dalam bermusik itu ada banyak sekali ranah yang bisa dicapai. Nggak cuma untuk jadi performer atau nggak cuma untuk menjadi seorang edukator, banyak banget peminatan-peminatan lain yang teman-teman juga bisa coba. So, tanpa berpanjang lebar, kita sambut Dwi Hansen. Halo Hansen, Halo Kak Vina. selamat datang di podcast Neora. Selamat datang juga. Aku terima kasih sudah di-invite. Sama-sama. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Hansen nih, bisa kasih background sedikit nggak? Hansen ini sebenarnya, kalau aku lihat kan soalnya di profilnya gitaris klasik slash fingerstyle gitu kan. Ya, Nah, mungkin bisa ceritain dulu sedikit kapan sih awalnya tertarik menjadi seorang gitaris atau kapan mulai belajar mungkin, belajar gitar. dari belajar dulu kali ya. Mm-mm. Kalau sebenarnya kalau belajar gitar dalam artian ini bukan klasik ya, masih ya chord-chordan gitulah. Itu tuh dari SD dulu kelas berapa ya? 4, kelas 4 sekitar kelas 4 kalau nggak salah. Mm-mm. Dan itu tuh gara-gara nemuin buku belajar chord gitar itu di tempat temen, terus tak ambil, tak bawa pulang. Nah, dan gara-gara itu di rumah kebetulan kakak main gitar juga. Cuman sebelum-sebelumnya nggak pernah tertarik karena terpicu gara-gara menemukan buku itu. Jadi akhirnya belajar. Ya cuma akor-akor C, G, A minor bisa main pada waktu itu main lagu apa ya? Itu loh, kuburan tuh loh. Oh Kamu tahu? ya, itu ya, C A minor itu. Nah, gitu. Ya, itu udah, wah, udah bisa main gitar. Udah, habis itu ya merasa nggak perlu dilanjutkan lagi. Yang penting udah bisa kayak gitu. Terus malah main bass SMP ya. SMP tuh band-bandan main bass segala macam. Nah, tapi memang pada dasarnya udah tahu dari Bapak kan dulu sekolah di seni juga SMK seni namanya SMKI tapi tradisi itu ya. Dan dia kasih tahu kalau ada juga namanya SMK seni yang khusus musik itu kejuruannya itu namanya SMM Yogyakarta. Nah, aku tertarik untuk masuk situ meskipun aku nggak ngerti itu harus gitar atau apa yang ya, pokoknya instrumen yang bisa tak lakukan tuh cuma gitar sama drum. Drum tuh ya awam lah. Terus sedikit demi sedikit nyoba riset lah gitar di SMM tuh yang dipelajari kayak gimana sih. Nah, dari situ baru tahu ternyata itu di sana itu gitar klasik. Ya pokoknya model gaya duduknya pakai paha kiri kayak kayak gitu. Terus zaman dulu tuh sersing-sersing lewat kalau mau internetan harus ke warnet dulu kayak gitulah. Nah, terus tahu itu belajarlah sedikit-sedikit otodidak, otodidak pakai pakai gitar-gitar yang gitar sayur gitulah waktu itu. Karena keluarga juga awam bab musik juga, ngertinya tradisi. Terus makin lama makin tahu referensi-referensi ya, termasuk Om Juping itu yang pertama kali, oh ini toh, gitu. Terus belajar aransemennya Om Juping meskipun otodidak dengan gitar seadanya itu termasuk becak fantasi itu, termasuk becak fantasi. Sampai akhirnya bisa mainin juga yang aransemen yang burung kakak tua. Terus tapi ya nggak sekompleks yang aslinya sih. Ya sedapatnya aja. Itu buat tes di SMM, akhirnya syukurlah keterima. Ya setelah itu ya perjalanan musik
di bidang musiknya dimulai. Oke. Jadi SMM ini tuh sebenarnya kayak SMA atau maksudnya semua orang yang belum punya background musik bisa masuk situ apa gimana? Ya, pada dasar-dasarnya itu SMK. Kalau SMK kan kejuruan tuh biasanya ada yang otomotif, ada yang mesin kayak gitu kan. Ya Nah, itu teknik gitu khusus, ya. ya itu khususnya tuh seni dan seni musik, musik klasik ininya yang Hmm. diajarkan di situ. Terus Tapi berarti orang yang tidak punya background musik bisa belajar di situ dulu, nanti ambil kayak tes gitu audisi di belakangnya. ya langsung sebenarnya langsung milih instrumen sih. Oh, Dan oke. orang kadang kita nggak apa ya. Yang penting itu tesnya itu waktu itu ya. Itu dites secara musikalnya. Misal kita tidak buta nada, kita tidak buta ritmis. Ya kayak Hmm. suruh niruin piano pakai teng teng Hmm. sampai ditambah-tambah notnya sampai nggak bisa niruin Ya. melodi ya solfege lah, solfeggio gitulah, tes Hmm. pendengaran. Berarti sebelum Terus masuk situ instrumen juga belajar-belajar dulu ya soal ya maksudnya ada basic-basic musiknya dulu lah seenggaknya tahu gitu cara baca not, cara oh menyanyikan not. enggak harus, Enggak juga? enggak harus. Notnya itu baru dipelajari setelah kita masuk. Setelah kita masuk. Oh, Kalaupun oke. kalaupun kita udah bisa duluan ya itu lebih baik, bisa memperbesar potensi kita keterima. Tapi Oke. aku bener-bener nol dulu, bener-bener nol. Cuma bisa main gitar otodidak itu modalnya sama, ya mungkin nggak buta nada sama ritmis saja sih. Hmm. Terus akhirnya tertarik maksudnya gitar klasik, apa sih yang bikin tertarik? By the way, aku juga waktu belajar gitar klasik itu Pak Jubing emang menginspirasi sih. Aku juga dulu mainnya becak fantasi itu. Ya, karena apa ya, pada waktu itu tuh eh, Om Juping juga baru rilis album ya, apa tuh? Hmm. Ya Becak sama Hujan Pak ya, tahun 2008 2009 tuh. Itu masih anget-angetnya itu album-album pertama kedua ya. Hmm. Terus mungkin tersebar itu banyak di YouTube, di internet, kakak gitu. Dan kebetulan kakakku juga ini nyimpenin video-video Om Jubing, downloadin dari YouTube itu, terus disimpan di laptop. Aku gara-gara itu suka nonton. Oke. Dan yang ini sih tertarik gitar klasik ya itu tadi ya. Mm-mm. Itu sebenarnya awalnya ini sih ada obsesi kayak gini. Kadang tuh kalau band, main band tuh kita kan memang harus sama orang lain kan. Dan kita ketika aku nggak tahu tuh dari dulu tuh pengen main instrumen yang sendiri tapi itu bisa bisa lengkap tuh loh. Nah, tapi waktu itu belum menemu jawabannya kalau itu gitar klasik itu bisa kayak gitu. Hmm. Terus akhirnya setelah nemu referensi-referensi kayak Suhajung, Om Jubing kayak gitu, oh ternyata itu ada juga instrumen yang bisa dimainin solo sendirian tanpa orang lain kayak gini ya. Egois juga. Egois juga. Tapi Nah itu itu sih. emang golden area banget ya. Maksudnya golden era banget waktu yang Sung Ha Jung sama Pak Jubing lagi, maksudnya lagi banyak-banyaknya karya yang tersebar gitu. Jadi bener-bener Iya, emang banyak sih yang jadi pengen main gitar. Termasuk dulu teman-temanku juga kayak ngelihat Sung Ha Jung tuh, wah gila ini keren banget. Gue juga pengen bisa kayak gitu. nah iya itu nggak tahu hebat banget pengaruhnya pada masa itu. Hmm. Nah, kalau belajar musik itu sendiri kan juga ada peminatannya lagi ya, ada banyak cabang-cabangnya. Kayak dulu aku kuliah juga kan langsung masuk, disuruh pilih kan mau cabangnya apa nih, mau jadi performer, mau jadi edukator kayak gitu-gitu, komposer, bisa macam-macam lagi kan. Oh itu ya Nah, itu di itu SMM dulu atau yang mulai kuliahmu? kalau aku kuliah. Nah, kalau di SMM itu apakah sudah ada penjurusannya kayak gitu atau memang semuanya itu diarahkan buat jadi performer dulu? Kalau di SMM diarahkan performer sih, lebih ke performer karena kita dituntut untuk latihan terus pentas, latihan pentas kayak gitu Hmm, terus. oke. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah cek website Hansen bisa lihat juga kan di situ ada diskografinya, terus banyak skor-skor juga yang dibagikan di website gitu. Nah, sejak kapan sih mulai tertarik untuk menulis
suatu karya musik? Karena kan tadi Sejak kapan? dari awalnya eh, performer ya, dari SMM itu kan diarahinnya performer gitu kan. Nah, ini mulai terbuka tuh bahwa oh bisa jadi yang lain juga loh, nggak cuma seorang performer gitu, bisa nulis musik juga. Nah, itu sejak kapan? Ya awalnya itu cuma ngaransemen aja. Waktu di SMM kan ada apa ya? Ada ensemble gitar gitulah. Dan kadang kita sebagai siswa kadang kita bikin-bikin aransemen terus dimainin sama teman-teman kayak gitu. Nah, mulai itu bikin aransemen sendiri, terus merembet-merembet ke kayaknya bisa nih bikin komposisi sendiri. Meskipun di SMM tuh nggak diajarin kita bikin komposisi. Terus bikinlah otodidak waktu itu sekitar kalau nggak kelas 3 SMM ya kalau nggak salah tuh. Dan tuh, dulu mau masuk kuliah di ISI Jogja itu pinginnya masuk komposisi. Itu persiapan tadinya latihan bikin komposisi yang sepele-sepele yang sederhana-sederhana, rencana buat ini latihan buat masuk komposisi di ISI. Nah, terus akhirnya mau masuk di ISI kan dulu lewat jalur beasiswa bidik misi itu Hmm. dulu aku udah masuk udah terdaftar di beasiswa dan tinggal milih program studinya peminatan lah Hmm. itu ketika anak-anak yang lain reguler milih itu ada 4 pilihan ada musikologi komposisi kan edukasi. Nah, aku pilihannya cuma satu yang muncul, cuma musikologi ya waktu itu. Akhirnya mikir-mikir, meskipun agak berat sih. Ya udahlah, akhirnya juga sekolah gratisan, selanjutin aja. Nah, gitu. Komposisi nanti bisa dipelajarin sendirilah secara otodidak atau dari pergaulan, nah gitu. Hmm. Jadi mulai mulai dari situ sebenarnya udah muncul passion buat jadi komposer ya. Udah ada ketertarikan lah di bidang komposisi. Ya, sejauh itu interestnya bikin komposisi gitar sih di situ. Hmm. Hmm. Nah, terus kan itu berakhir sekarang sudah memunculkan 3 album ya? Ya, 3 album Tiga solo. album ya, 3 album solo. Nah itu apakah di dalamnya, di tiga-tiganya itu semua pure komposisinya Hansen apa ada yang aransemen juga? Enggak sih. Yang ada biasanya ada campuran transkripsi lagu klasik, Hmm, terus sisanya ya komposisi-komposisi sendiri. Kalau aransemen malah jarang ya dimasukin album karena pasti ada urusan copyright segala macam. copyright ya. Ya. Oke. Nah mungkin bisa di-share ke teman-teman yang nonton, ya mungkin nanti juga jadi pengen nih dengerin albumnya. Bisa di-share 3 albumnya nih, em, apa sih basicnya atau mungkin inspirasinya dari mana sih menciptakan tiap album ini? Oh, ini ada awal mulanya dari sini. Waktu itu tahun berapa ya? Ada 2017, 2017. Itu emang aku waktu itu ada studio yang sering minta bantu. Dia tuh senior aku tuh bikin studio dan dia pada waktu itu emang booming cover ya, cover gitu ya, tahun Hmm, 2017, 2016 gitu. Nah, terus aku diminta untuk beberapa kali untuk bikin cover video, audio video gitulah, diupload di YouTube untuk channel studio. Terus lama-kelamaan karena relasi itu obrolan tuh mengarah ke isu diskografi itu. Kenapa sih itu dari seniorku itu selalu selalu ngajak ngobrol masalah gini. Kenapa sih masih ini ya kok anak-anak tuh kalau lulus lulus tuh nggak ada ini ya jarang yang pengen bikin bikin album atau diskografi gitu ya gitu. Terus aku dikompor-komporin coba lah bikin lah gampang nanti tak bantuin gitu. Terus aku awalnya masih anget-anget gitulah semangatnya lah. Masih nggak yakin juga karena itu hal-hal yang asing
Bagi aku cuma taunya pada waktu itu cuma kompetisi, terus konser di kampus, cuma kayak gitu ngertinya. Terus akhirnya gara-gara ada mata kuliah, semacam mata kuliah magang gitulah, apa tuh? Praktek kerja lah, praktek kerja Hmm. nyata di kampus. Nah, itu kan orang-orang ada yang jadi instruktur, ada yang jadi event organizer, ada yang macam-macam yang penting berkaitan dengan seni atau musik lah. Nah, aku kepikiran jadi talent dari seorang produser, terus dia sebagai pihak ketiga kan. Terus ini aku nggarap sebuah project album yang ditangani produser kayak gitu, kepikirannya kayak gitu untuk mata kuliah praktek kerja nyata itu. Ya akhirnya Hmm. aku ngobrol-ngobrol ngomongin hal itu ke seniorku Mas Seto Brahmana. Akhirnya oke lah kita lanjut aja. Akhirnya kita diskusiin materi apa yang ingin diproduksi. Kebanyakan sih komposisi sendiri karena aku pada waktu itu bikin komposisi itu masih nggak mahir ya, belum mahir lah, jadi masih lama gitu. Kalau nulis komposisi lama banget tuh, banyak stagnannya. Akhirnya diisilah lagu-lagu klasik yang public domain. Terus akhirnya ya itu rekam lagu-lagunya, terus itu macet sekitar setahun lah, macet setahun udah mixing mastering segala macam karena aku nggak tahu prosedurnya itu habis ini harus apa itu masih ngeraba-ngeraba. Akhirnya 2018 baru rilis pertama kali, itu bulan apa ya, Maret atau April gitu. Oke, itu Kayak album gitu. pertama ya. Ini album pertama. Nah, terus yang album kedua dan ketiga, apa nih perbedaannya dari album pertama? Pasti kan udah semakin mahir juga ya kalau sampai album yang ketiga buat komposnya. Ya kalau mahir itu masih belajar juga sebenarnya. Masih sering stagnan juga. Eh sih, aku udah sedikit akrab dengan alurnya ketika bikin sebuah project kayak gitu tuh. Habis ini bikin karya, siapin, terus recording tuh kayak gini ya. Dulu waktu awal-awal recording tuh wah ini banget, pokoknya pemula banget lah, bisa take itu bisa berpuluh-puluh kali, misal kayak gitu, kaget lah. Dan itu di album kedua itu perbedaannya lebih matang aja, lebih siap aja, dan lebih karya orisinilnya lebih banyak. Dan juga waktu itu eh, ini sih dapat privilege ini secara ini ya, secara boost marketingnya itu habis itu kan juara akustik Tohpati itu sedikit memboost exposure lah pada waktu ini, dapat boost exposure-nya. Terus ya ketika rilis lebih siap aja. Oke. Nah, itu proses kreatifnya gimana sih, San? Kan kadang ada seniman yang bilang gini, oh kalau saya nulis musik gitu ya, itu nggak bisa diburu-buru, mesti nunggu inspirasi datang dulu sendiri. Kadang-kadang ada seniman yang bilang kayak gitu. Ya Nah, benar. kalau kalau kamu gimana tuh nulisnya? Apakah ada kayak satu tema-tema tertentu yang nantinya pengen kamu tulis, atau ya kayak tadi inspirasi ya bisa datang kapan aja, ntar kalau datang ya tinggal ditulis gitu. Kalau ya di satu sisi aku setuju poin, memang nggak bisa diburu-buru ya sebetulnya ya. Kalau pengen lebih lebih maksimal. Cuman kan kenyataannya kan realita kadang memang ada deadline. Iya, Gitu. itu dia. Termasuk di album kedua itu aku tuh ada rentang waktu berapa bulan tuh untuk nyiapin seluruh materi itu. Ya akhirnya ya ini nyari-nyari, jatuhnya nyari-nyari. Tapi itu bisa datang di berbagai macam situasi. Hmm. Misal katakanlah kita di jalan gitu, kita cuma menemu pattern pola, misal ini contoh ini ini jelas nggak ya soalnya ya. Iya, coba. Misal ini
patternnya cuma ta 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 ta. Kadang aku cuma punya modal pattern kayak gitu, pola ritme motif kayak gitu. Nah, terus nanti sampai di rumah itu nanti si modal itu coba dikembangin. Misal turunin 1 oktav. Dan sebenarnya biasanya aku cuma ini sih modal motif aja sih, terus mulai dikembang-kembangin. Tapi kadang juga ngalamin stagnan juga. Kayak kontrapung jadinya ya. Ya. Kayak kontrapung jadinya, ada satu modal motifnya dulu, habis itu dikembangin lagi, divariasiin. Ya kayak gitu bisa. Nah, dan juga tapi yang jadi aku musuh terbesarnya itu si stagnan sih, ketika misal udah buntu banget tuh, nggak bisa ini dilanjutin. Kalau ngelanjutin tuh pasti hasilnya biasanya maksa banget nih. Maksa ya. Iya. Atau biasanya switch dulu ke bikin lagi yang baru, yang lain kayak gitu. Yang itu tadi yang udah dibikin, sekarang tinggal dulu. Tapi ada nggak satu tema yang benar-benar kamu suka gitu? Misalkan either beralih ke lagu daerah, atau mungkin lebih membawakan melodi-melodi atau harmoni yang mengarah ke abad 21 yang udah agak-agak absurd ambigu. Ya. Sejauh ini sih kalau aku ya kecenderungannya itu bisa fleksibel sih. Aku kadang bikin yang karena pengen yang stylenya agak romantik, nah misalnya gitu, bikin gitu. Nggak tetap. Kadang juga ngepop banget ininya, harmoninya ngepop banget tuh. Kalau di album kedua tuh banyak yang agak ngepop. Terus tapi ada juga yang klasik juga, misal kayak yang Paris Waltz misal kayak gitu, yang ya romantik lah. Terus ya macam-macam sih, yang agak abad 21 ke atas itu pernah bikin, cuman nggak dipublish di 3 album itu. Dulu malah masuk di album ini Indonesian Fingerstyle itu FGC itu loh, yang album kompilasi. Nah itu malah aku bikin yang agak idealis, lebih idealis dari sebelumnya. Jadi pakai apa ya, odd meter itu misal 5/4, 7/4, nah kayak gitu. Terus harmoninya agak absurd gitu. Nggak tahu tuh yang dengerin Bu, ini nggak bisa terima nggak itu. Nah, tapi kan Hansen juga kalau aku lihat banyak main karya-karya fingerstyle gitu ya. Nah, sejak kapan sih mulai tertarik, oh ini nggak cuma bisa main klasik doang loh di gitar, bisa juga main genre yang lain. Karena ada juga gitaris-gitaris klasik atau mungkin mahasiswa yang main gitar klasik, kadang tuh mereka terlalu saklek di jalannya. Oh, saya cuma mau main gitar klasik gitu. Kalau gitar fingerstyle atau pop itu enggak lah, saya mainnya tetap di jalur klasik aja. Nah, Hansen kapan sih memutuskan atau mungkin tertarik untuk main genre lain selain klasik, dan menurut Hansen sepenting apa buat seorang gitaris klasik buat tahu juga genre-genre yang lain? Oh ya, kalau ditinjau dari ini perjalananku dalam ini main musik itu, sebenarnya aku pernah dalam 2 sudut pandang. Dulu awal-awal ketika belajar klasik itu aku nganggep klasik itu kaku. Karena nggak tahu tuh waktu awal-awal di SMM tuh males banget ini tuh belajar klasik, bahkan baca pun lemot pada waktu itu. Nah, tapi ternyata setelah lama-kelamaan belajar itu juga aku berganti fase menjadi sudut pandang yang itu. Nggak ada musik yang lebih bagus dari klasik. Pernah masuk dalam fase itu. Oh ya. Karena ternyata kayak gini ya, begitu kompleksnya kayak gini nih.
Nah, tapi mungkin semakin ke sini kan semakin ini ya, mungkin ketemu macam-macam situasi, ketemu macam-macam kasus, ketemu macam-macam orang dikritik sana sini. Eh, Akhirnya ini ya mungkin aku berpikiran kalau ya kalau punya fleksibilitas dalam bermain berbagai style musik itu kayaknya menarik gitu, menarik. Dan aku juga orangnya kan em, senang explore. Terus ya udah itu kayak ngaransemen lagu-lagu pop. Nah, itu kalau itu sebenarnya udah lama tak lakuin semenjak semenjak dulu belajar aransemen Sung Ha Jung, Om Juping, nah, kayak gitu kan memang pop ya, kayak gitu ya Hmm. materialnya. Nah, itu Hmm. udah tidak asing dengan hal-hal kayak gitu yang terus apa ya itu udah terbiasa sebelum sebelum masuk fase nggak ada yang lebih bagus dari klasik itu, meskipun akhirnya balik lagi ke yang lebih Hmm. lebih fleksibel. Dan Hmm. apa ya, ya itu sih aku tertarik sama poin ketika aku bisa mainkan banyak kemungkinan aliran style musik itu mungkin akan lebih menarik menarik aku melakukannya. Mungkin lebih nggak monoton kali ya berada di satu kotak klasik gitu. Tapi bisa Iya, juga iya, 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 dapetin iya. taste dari genre yang lain.